Quran tuh sering terganggu. Kadang-kadang mak milenial nih suka terganggu baca Quran. Habis isya buka mak itu Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bagus baca Quran. Pertama auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek baca Quran. Datang cucunya, "Nek, ikatan cinta udah main." Hah, subhanallahul azim. Dia tahu. Iya, pengen. Nah, sama sekali. Bapak yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Badan Kenaziran Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh jajaran kepengurusan. Salam takzim, salam hormat yang setinggi-tingginya kepada Ustazah, mu'alim dan mu'alimah yang berhadir pada semua hari yang berbahagia ini. Dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, ayahanda serta ibunda, hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama, kembali kita bersyukur kehadirat Allah. Semua hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan limpahan rahmat nikmat yang banyak kepada kita. Kita semuanya dalam keadaan masih berumur panjang. Mohon izin ayahanda serta ibunda, kita barusan bangun tadi sahur, sebelumnya kita tidur. Tidur itu merupakan kematian sesaat. Makanya orang bangun tidur selalu membaca doa dianjurkan Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami meninggal. Orang yang tidur itu kematian sesaat. Bukan tak banyak orang yang begitu tidur tak bangun-bangun lagi waktu. Allah masih berikan kita umur yang panjang. Allah masih berikan kita nikmat sehat. Ya, kalaupun ada sakit-sakit ibu udah maklumlah lama dipakai. Ya, kelihatannya mak-mak yang hadir pinggang ke atas semuanya sehat. Pinggang ke bawah rata-rata kena asam urat. Udah lama dipakai. Ya. Yang jelas nikmat sehat itu pada subuh hari ini Allah berikan kepada kita. Kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah karena nikmat sehat ini kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Doa kita kalau ada kita yang sakit hari ini, Allah angkatkan penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya, karena banyak yang sakit udah berasa. Salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran Tuhan yang mulia mahkota Allah, junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan siang malam kita amalkan pagi dan petang, disampaikan Allah kepada Rasulnya, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Nah, bertambah kemuliaan Ramadan itu ketika Al-Quranul Karim diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya. Ramadan memang bulan yang sudah mulia.
menantikan mulianya. Nah, ditambah lagi kemuliaan Ramadan itu ya, dengan turunnya di bulan suci Ramadan Al-Quranul Karim. Maka kajian kita pada subuh hari ini ayahanda serta ibunda adalah tentang Al-Quran. Kalau kita mengkaji Quran ini sebenarnya tak terkaji-kaji. Ya. Al-Quran adalah kekuatan keilmuan. Al-Quran adalah ya, pengarahan arah yang baik buat kita, menunjukkan hidup kita. Banyak nama-nama yang lain untuk menyebut Al-Quran, saking kan luar biasanya Quran. Kalau orang akademisi sering mengatakan Quran itu sumber ilmu pengetahuan, tapi banyak profesor, doktor ya, dari hasil mereka mengkaji Al-Quran, tak terhitung kemuliaan Al-Quran. Nah, Al-Quranul Karim turun di bulan suci Ramadan. Mohon izin ayahanda serta ibunda, kita tak membahas kapan turunnya Quran, karena itu sebenarnya khilaf di kalangan ulama. Ya, di khilaf ini pun, perbedaan pendapat ini pun tak usah kita kaji-kaji. Kenapa? Ini memang sejarah yang tidak ada penjelasan detail dan pasnya. Ya, kapan turunnya Quran? Sebagian mengatakan 17 Ramadan. Jadi yang sering kita laksanakan di negara kita ini. Tapi ada ulama yang mengatakan turunnya Quran itu 24 Ramadan. Ada yang mengatakan Quran itu turunnya pas pada malam Lailatul Qadar. Ayatnya ada, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada yang mengatakan yang pertamanya Qadar, selebih itu pas 17-nya kita nggak usah mengkaji ini karena ini khilaf. Ya, mohon maaf. Kalau masalah sejarah ini kan zaman dulu sama zaman sekarang itu beda ya. Kalau zaman sekarang terjadi satu peristiwa bisa kita deteksi kapan tanggalnya, jam berapa, menit berapa, detik berapa, iya kan? Kok dulu ada? Bisa jauh-jauh kan? Iya, atau kita lahir aja dulu, mana pakai mencatat macam kita? Betul kan? Iya, tanyalah tuh awak di kampung, kapan datuk lahir toh? Apa jawaban datuk? Bukan jelas macam kita tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tak ada. Kapan datuk lahir? Tak ingat lagi datuk. Ya mana pula ingat orang datuk yang lain? Tapi nggak ada dicatat toh, tak ada. Yang jelasnya datuk lahir udah adalah Jepang masuk ke kampungnya. Ini kalau meriah pula dia nyari Jepang tuh, jangan nanya lagi kapan dia masuk, mempaskan sama lahir datuk. Iya, tanya pula nenek, kapan nenek lahir? Nenek lahir pun tak ada catatannya. Yang jelas nenek lahir itu dulu adalah pohon pinang belakang rumahnya. Itu juga pada entah ada berapa kali tebang pohon pinang kita. Jadi tak kita bahas kelebihannya. Tapi yang mau kita bahas adalah esensi tentang turunnya Al-Quran itu bagi kehidupan kita. Ya. Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sepakat ulama sejarah bahwa turunnya Al-Quran itu adalah ketika Nabi kita sedang berada di Gua Hira. Ya. Dan ini menjadi satu catatan penting ketika Nabi kita diangkat menjadi Rasul yang terakhir. Ya. Ketika Nabi kita ibunda dulu dalam sejarah ini, Nabi itu waktu umurnya 40 tahun, Nabi itu suka bertahan terus. Mohon maaf ya. Nabi umur 40 tahun, Nabi itu tak suka rame-rame. Ini dia. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, Nabi itu tak suka lagi rame-rame udah. Iya, tak suka Nabi itu rame-rame. Umur Nabi 40 tahun, tak suka Nabi rame-rame. Ini luar biasanya. Iya. Tapi kita sekarang tengok agak-agak beda. Begitu umur 40 tahun makin suka waktu rame-rame. Ini kok rame-ramenya ngaji macam ibu nih, masih penting. Iya kan? Umur 40 tahun kemana? Nongkrong di kafe-kafe. Nah, macam nak lanjang aja. Iya. Nabi 40 tahun, Nabi itu tak suka lagi rame-rame udah. Nah, gimana cara Nabi menghindar dari keramaian? Ulama sejarah mencatat Nabi itu umur 40 tahun, Nabi suka bertahanus menyendiri di satu goa kecil yang disebut dengan Gua Hira. Ya, waktu berangkat haji dulu ibunda 2015 kami sempat sampai ke Gua Hira. Gua Hira itu kalau tak salah posisi goa kecil di atas Jabal Nur.
Ya, yang udah pernah sampai barangkali gitu Pak. Ya, gua kecil di atas Jabal Nur. Itu gua Hira tuh jalannya kecil, tak terlalu besar lah. Kami berangkat jam 2 malam atau jam 3 naik. Itu subuh kita sholat di jalan-jalan itu. Itulah gua Hira. Aku yang membayangkan beginilah gua Hira itu sekarang. Cuma ada pula di zaman Nabi 14 abad yang silam. Tapi begitulah Rasulullah tuh, asalkan Nabi merasa gelisah naik ke atas menyendiri, bertahan di Rasulullah. Ketika Nabi kita bertahan, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Ini proses turunnya Al-Quran pertama kali. Begitu Jibril datang, dia mengatakan di peluknya Nabi, ya Muhammad iqra, bacalah. Di peluknya Nabi, bacalah. Nabi bilang, aku tak tahu baca. Nabi heran, ada orang datang nyuruh baca. Nabi bilang, aku tak tahu baca. Datang lagi dipeluk lagi yang kedua. Dipeluk lagi kedua kalinya, ya Muhammad iqra, bacalah. Nabi juga bilang, aku tak bisa baca. Dipeluk lagi Nabi yang ketiga, iqra, bacalah. Nabi juga bilang, aku tak bisa baca. Ini memang fakta. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu orang yang ummi, tak pandai baca, tak pandai nulis. Ibu, ini harus kita pahami kenapa. Kalau sama anak-anak seringkali kita sampaikan anak mahasiswa, jangan sampai kita termakan opini-opini orang-orang yang pemahamannya sekuler ya. Orang-orang yang sering mengatakan Nabi itu sebenarnya bukan tak pandai baca, tak pandai nulis. Nabi itu pandai baca, pandai nulis. Nah, ini hati-hati. Ini apabila ini kita makan, ini mereka tembak kita dari belakang. Kalau Nabi bisa baca, bisa nulis, nanti Al-Quran itu diragukan. Jangan-jangan itu ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang begini yang kawan. Jadi Nabi itu gak pandai baca, gak pandai nulis. Maka disuruh Jibril baca, Nabi itu diam aja, tak tahu bilang apa-apa. Nabi bilang, ma'ana biqari'in, aku tak bisa baca. Maka turunlah surah yang pertama sampai kelima, surah Al-Alaq. Ini pertama turun. Iqra ya Muhammad, aku tak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iqra, bacalah. Nah, jadi orang Jawa salah baca Iqra. Ikiroko kata waktu Jawa. Mohon maaf nih. Supaya jangan apa kali subuh nih ya baik. Nah, Iqra yang turun inilah yang mau kita kaji pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini. Banyak ulama-ulama Al-Quran, ulama-ulama tafsir, baik yang klasik maupun yang sekarang lah, ya, sering mengatakan Iqra itu sebenarnya kaya dengan berbagai macam makna. Ya, ketika ayat yang pertama turun Iqra itu sudah kaya dengan berbagai macam makna. Cuma memudahkan memahaminya, ada yang mengatakan Iqra itu sebenarnya maknanya ada 3. Iqra yang pertama, bacalah. Yang pertama artinya kita umat Islam harus pandai baca Al-Quran. Ini yang pertama. Ya, kita umat Islam ayahanda serta ibunda harus pandai baca Al-Quran. Alangkah mirisnya kita jika kita mengaku beriman, kita mengaku Islam, tapi tak pandai baca Al-Quran. Makanya mohon maaf, ayahanda serta ibunda, pastikan anak-anak cucu kita pandai baca Quran. Pastikan itu. Ya, kenapa harus dipastikan? Ingat kita firman Allah. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Khawatirlah kalian, kata Allah, jika kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ya, jangan sampai kata Allah meninggalkan anak cucu kalian generasi yang lemah. Bukan lemah ekonominya, itu urusan Allah. Tak usah takutkan ibu. Meninggal aku besok anakku makan apa ya? Apa kerjaannya yang harus pikirkan itu? Bukan kapelingan kita membahas itu. Itu sudah ketentuan Allah yang mengatur. Tapi yang harus kita pikirkan, meninggal kita besok apakah masih beriman anak awak atau tidak? Nah, itu dia. Maka bukan lemah ekonominya, yang dikhawatirkan adalah lemah akidahnya. Salah satu standar ukur lemah akidah orang apabila dia tak pandai baca Al-Quran. Mohon maaf nih, jadi pastikan anak cucu kita, ayahanda serta ibunda pandai baca Quran. Ya, tak apa memanggil ustaz ibu ke rumah, anak cucu kita mengaji.
Ya kalau tidak pula kita mengajari, apa susah? Mohon maaf Pak, zaman sekarang belajar baca Quran ini Pak, tak lagi susah macam zaman dulu. Betul ya? Tak susah. Dulu belajar baca Quran itu metodenya tak ada, tak pakai metode. Orang dulu belum secanggih orang sekarang. Mana canggih orang dulu belajar baca Quran? Ya, sekarang udah ada metodenya Iqra. Seorang ulama asal Yogyakarta nggak salah saya. Dia menulis satu buku Iqra sampai 6 jilid. Ini metodenya efektif betul. Sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan walaupun ada yang lain. Ya. Lancar Iqra 1, naik Iqra 2. Terus dia lancar Iqra 2, naik Iqra. Metodenya jelas. Sampai Iqra 4, 5, lancar Iqra 6, pasti udah bisa baca Quran. Kita dulu mohon maaf nih orang-orang tua saya yang hadir. Kita dulu mengaji mah pakai Iqra. Hah? Tak. Iya kan Pak? Dan ada lagi aksara Baghdadiyah. Mengingatkan mak dulu. Itu tak ada metodenya. Coba mak ingat dulu alif-alif itu. Pertama, kedua, ketiga masih nyambung. Alif, ba, ta masih nyambung. A, I, U masih nyambung. An, in, un masih nyambung. Tiba-tiba yang keempat, bainakum. Apa hubungannya bainakum? Aduh nih, buka balik alif-alif. Metode mengajarnya pun dulu tak ada. Makanya orang dulu ayahanda serta ibunda mengajar baca Quran itu ya sesuai dengan apa yang mau yang mengajar. Metodenya nggak ada. Pandai-pandai yang mengajarlah. Ada pula anak mengaji sama orang Tanjung Balai. Ya pakai gaya Tanjung Balai lah ngaji. Ya, Tanjung Balai gimana? Mengajilah anaknya sama uak-uak Tanjung Balai. Apa kata waktu ikut ya, pakai Arab. Ditulis dinding. Alif toga seperti palu. Itu zaman dulu. Ikutlah. Alif toga seperti palu. Tanjung Balai berkatakan orang Kelaut, nelayan. Ba seperti perahu ayah kau, kata waktu. Ba seperti perahu ayah aku, kata anak-anak itu. Tak juga begitu. Sama saja. 6 bulan ngaji tak pandai-pandai anak itu. Zaman dulu betul dia tak ada. Iya, ada betul zaman dulu. Nah, itu dia. Tapi mohon maaf, orang-orang dulu pandai bacaan. Ini perhatian sama Quran itu penuh. Seorang ibu, seorang emak, seorang nenek merasa aib kalau ada anak cucu yang tak bisa baca Quran itu dulu. Sekarang nggak lagi. Maka pergeseran nilai ini udah jauh kali. Ya, dulu rumah kita tak berlampu, tapi suara ngaji Al-Quran. Sana anak-anak, alif di atas, alif di bawah, ini alif di depan, an, in, on. Ada yang satu pula suka mandi di pantai. Bahasa Arab dia badua di atas ban, harus suka mandi di pantai. Bahasa badua di atas ban. Ya, badua di bawah bin, badua di depan bun, ban bin bun. Yang sana mak-mak baca Yasin. Dulu masih belum ada lampu, iya. Begitu udah ada lampu, pergeseran nilai. Apa yang terdengar? Suara ngaji hilang, masuk suara musik. Oh, kayak subhanallah. Udah beda betul. Zaman dulu orang kalau nggak pandai anak ngaji aib. Sama juga ibu. Dulu kalau ada anak orang nikah, hamil di luar nikah itu aib besar. Betul? Sekarang nggak lagi. Bangga pula deh. Elok dia menyanyi. Sudah 3 bulan aku hamil duluan, kata dia pulang. Kita kan semua. Gawat kita. Balik-balik kita cerita Al-Quran. Inilah hebatnya Quran. Jadi yang pertama, pastikan anak cucu kita pandai baca Quran. Nah, gimana pula dengan kita? Sekarang di bedanya ayah serta ibunda udah ada maghrib mengaji untuk anak-anak. Kita sekarang menggagas lansia mengaji. Iya, apa-apa. Ada tua-tua kita mengaji. Itu makanya ketika bulan suci Ramadan ada amalan yang sedikit kita buat tadarus Al-Quran. Makanya mohon izin jangan terus Quran itu Ramadan saja. Aku pengajian perwiritan itu kan sering kutanya, ibu mengaji ini berapa kali? Sebulan 4 Ustaz. Gini aja, ambil satu waktu tahminggu berapa hari Jumat, spesial belajar baca Quran. Ya, cari siapa yang bagus bacaannya. Ya, saya bagus bacaannya. Oh, CUP ada yang mengajar baca Quran. Oh, Pak Sangkot tuh mengajar baca Quran. Susah. Ingat, siapkan Jumat keberapa spesial belajar bacaan. Kalau semua tua-tua kita belajar baca Quran, ibu tak segan lagi awal. Betul ibu?
bergabung sama anak-anak muda, anak-anak kecil, malu lah udah. Ejek-ejek orang tuh, peserta termuda ya, kata sama nenek itu benar jadi. Iya, ajak sama-sama nenek bergabung sini. Lansia mengaji. Kenapa? Mohon maaf, ini mengaji Quran nih ibu kadang-kadang jadi persoalan. Tengoklah kalau ada wirid, itu yang membaca itu aja orangnya. Iya, kaifiat, warahunah, taktib, Haji Habibah, itu aja. Tahlil, wasalbiyah. Yang baca doanya Hajah Maimunah, itu aja. Ada yang lain. Nanti satu orang tak datang, ya Allah lama nunggu-nunggu. Ayo lepo mulailah ngaji wirid nih, ketawa nunggu ustaz siapa? Hajah Maimunah belum datang. Menandakan ibunda memang Quran yang pertama. Ayo kita belajar baca Quran. Makanya kalau mak buat tadarus Quran, buat itu jadi ajang belajar. Ingat tadarus Quran itu bukan membaca. Satu nih. Tahu sama harus kubur sampai khatam. Kami ustaz rencana bulan puasa ini kena puasa semalam pandemi tak ngaji ustaz. Rencana 5 kali khatam tahun ini. Betul tapi betul. Begitu mau ngaji cepat minta berserak-serak ibu membacanya. Tadarus itu bukan khatam Quran. Tadarus itu diambil dari bina musyawarah. Tadarosa, saling ajar mengajari. Asal katanya darosa, tadarosa itu bina musyawarah. Iya, kalau ngaji-ngaji sholat di madrasah dulu, saling ajar mengajari Al-Quran. Yang satu baca, yang satu ngajarin. Iya, Cik Piah baca, qalu, Cik Sakot bilang, khofnya panjangkan sikit. Iyalah, qalu, kok makin pendek kata Cik. Kamu gaduh, tak enak Cik Sakot dihempaskan jemik. Ada boleh, ini saling belajar mengajari. Saling ajar mengajari Al-Quran. Jadi pertama Iqra, ayo belajar baca Al-Quran. Yang kedua, udah pandai baca Quran Ustaz. Maka Iqra yang kedua artinya adalah, maknanya adalah kalau udah pandai baca Quran, ayo sering Quran itu dibaca. Ya, sering Quran itu kita baca. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ada bersabda. Ini menarik kita bahas sabda Nabi. In aradtum isha su'ada wa mauta syuhada. Duanya kita bahas. Apabila kalian mau, kata Rasulullah, hidup bahagia, mati pun dalam keadaan syahid, mati yang bahagia juga. Fa'adimu bi qira'atil Qur'an, maka banyaklah baca Al-Quran. Banyak, sering baca Quran ibu, amalkan Quran. Mohon maaf, nenek kita di kampung dulu hidupnya tak macam kita. Rumah di papan, separuhnya itu pas. Tapi nenek itu asal keluar rumah, hatinya senang aja. Nampak orang ramah tamah, kemana? Biasa nek, ya Allah hati-hati ya. Senyumnya pun lepas, hatinya senang. Kita sekarang orang komplek, orang kaya, pejabat, mobilnya banyak, hartanya melimpah. Tengok, senyum pun tak bayar. Betul itu kan? Kadang senyum pun pasti paksain. Asal nampak lah. Itu aja. Terpaksa senyum. Kenapa? Hati itu tak tenang. Malah kau ditanya kaya, jangan tanya apa yang tak punya. Ada dia, rumah mewah, mobil ada. Tinggal pilih mobil mana yang dipakai hari ini. Apa susahnya? Kereta jangan tanya, dari yang kecil sampai yang besar kereta dia ada. Sampai belakang kereta Solo pun ada. Tapi susah kelihatannya. Ini kita di kampung dulu tengok. Dia makan, mencari makan tuh hari ini dicari untuk makan hari ini. Besok lain cerita lagi. Betul tak? Tapi hatinya senang. Kenapa? Nenek itu rupanya setiap dia sholat ada terletak di meja itu Al-Quran. Orang yang bisa membaca Quran, hatinya tenang. Iya tenang hatinya. Subhanallah, inilah Al-Quran. Makanya mak pesan satu aja. Mak yang udah sering baca Quran ini, sering amalkanlah baca Al-Quran. Ya, kami biasa Ustaz habis maghrib baca Al-Waqiah. Ada yang begitu nenek-nenek, boleh amalkan. Kalau habis Isya Ustaz baca Al-Mulk, boleh. Habis subuh ku baca Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman nek? Dulu dia laki ku Abdul Rahman namanya. Kata nenek. Tahu je. Yang penting baca Quran. Letak-letaknya itu apa pun, kapan pun, cemana pun tak masalah. Ya, ceramah Ustaz Nur Maulana. Maghrib ini itu terserah kita. Kita juga boleh punya pilihan. Dan dia hanya menunjukkan yang penting banyak baca Al-Quran.
Asal jangan baca Quran tuh sering terganggu. Kadang-kadang mak milenial nih suka terganggu baca Quran. Habis isya buka mak itu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bagus baca Quran. Pertama auzubillah dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek baca Quran. Datang cucunya, "Nek, ikatan cinta udah main." Hah, subhanallahul azim. Dia apa? Dia pengen nah, banyak sekali. Bapak yang apa? Ketahuan awak ya kan? Jadi balik lagi. Ayah nasri pun dari mahir rahmat Allah ya. Jadi balik baca Quran. Nah, ada orang yang sering berpendapat. Ini mohon maaf. Ini kita mengaji sambil meluruskan. Ada orang yang bilang kalau tak paham kita bacaan Quran itu, tak ada pahala membacanya. Ada nggak gitu? Ada orang pendapat begitu. Ini merusak orang yang selalu membaca Quran. Iya, merusak kebiasaan baik orang. Nenek-nenek kita di kampung dulu nggak tahu dia arti Quran, yang penting dibacanya. Orang sekarang canggih pula pemikirannya. Kalau nggak ngerti kita maknanya, tak ada pahala baca Quran. Kalau menjawab ini, aku ingat dulu ada seorang seorang ulama pernah menjelaskan. Muridnya datang, kata muridnya juga sama macam yang tadi. Kiai, kenapa? Katanya kalau baca Quran itu kenapa tahu kita artinya nggak ada gunanya. Kata Kiai itu gini aja. Ini goni gandum zaman dulu. Ini goni ini kau bawa ke sungai. Sungai itu kira-kira 100 meter. Masuk ke dalam sungai itu, isikan ke goni ini air, kemudian lari kau kemari bawa air. Goni gandum dulu jarang-jarang. Iya, anak muda ini pun lari bawa goni masuk dalam sungai diisi air itu. Begitu sampai kemari, lari sampai di depan gurunya ini habis air itu. Kan sia-sia Kiai. Balik kau lagi. Lari balik anak muda. Dalam hati mungkin kurang kencang kan ini. Begitu ambil air pun coba sampai depan gurunya habis juga air itu lagi. Coba lagi kata gurunya. Coba lagi. Kejar balik, begitu udah dipenuh, dia agak angkat dari tempat di ujung, lari sampai depan gurunya sama. Air pun habis. Dia perlu mengatakan, kan tengok Kiai buat perumpamaan seperti ini, kan memang gak ada hasilnya. Kata Kiai ini, apa yang gak ada hasilnya? Jangan kau tengok airnya, tapi kau tengok kondisinya itu, bersih gak? Itu begitu. Singkat aja. Jangan airnya kau tengok, tapi goninya kau tengok. Bolak-balik kau masukkan goni ke dalam air, apa yang terjadi? Goninya bersih. Itu lagi. Tak usah dulu kita belajar ibu harus tahu artinya. Wah. Kalau sempat nenek-nenek yang tak mengaji dulu di madrasah semana bulan. Belajar balik. Udah tua ni belajar yang payahan. Ingat ujung hilang pangkal, ingat pangkal hilang ujung tengah. Ya kan? Ingat tengah hilang ujung hilang pangkal. Lama-lama hilang ujung hilang pangkal, tengah pun hilang. Lama-lama meninggal aja itu terus. Tadi baca Quran. Sering kita baca Quran walaupun tak tahu artinya, membersihkan hati kita. Itu yang penting sebenarnya. Ya, ini mohon maaf. Sama juga mohon izin itu. Kadang-kadang kita kan sering memotivasi orang. Ya, ada beberapa hadis Nabi yang jadi motivasi orang berkenaan dengan baca Quran. Apa itu? Nih, kalau baca surah Al-Waqiah maka nanti kita tidak akan fakir, ada kan? Sering mendengar tuh. Orang yang membaca surah Al-Mulk, Allah akan bebaskan dari azab kubur. Orang yang baca surah Ar-Rahman, maka Allah akan berikan kasih sayang sama dia setiap saat, setiap waktu. Ini memotivasi orang kadang-kadang. Ya Allah Kak, aku susah terasa belakangan ini lah. Kalau rezeki kau lancar, baca Al-Waqiah. Ada yang bilang ini, kalau niatnya nanti baca Al-Waqiah untuk rezeki Ustaz, salah itu. Ada yang bilang begitu, ayahanda serta ibunda. Kalau aku ditanya balik lagi, aku bilang kita terus saja nyalahkan orang. Ya, memotivasi di awal itu pasti boleh. Ibu bilang sama anak gadisnya, sering kau baca Waqiah, berbanyak rezeki mana, cuma belikan kau baju baru. Sering kau baca ya. Apa motivasi anak itu? Dia baca Waqiah supaya rezekinya banyak. Macam kita dulu ibu, kita ditanamkan ayah mak kita begitu dulu. Kenapa ya baca Al-Waqiah tiap habis maghrib ya? Biar banyak rezeki kita, biar berkah.
Kita dengan dulu motivasi, kita belajar juga baca. Lama-lama hafal kita. Awalnya dulu memang niat kita minta rezeki yang banyak. Tapi lama-lama, udah mulai. Disinilah hebatnya Quran. Ya, mulailah nanti ibu nggak lagi mikirkan mau ada rezeki nggak ada rezeki, yang penting baca Al-Waqiah. Mulai kehilangan kalau sempat satu hari kita nggak baca Al-Waqiah. Betul nggak, Mak? Mak yang ngamal Al-Waqiah, Al-Muluk segala macam. Satu hari mak nggak amalkan, kok macam ada yang kurang terasa. Oh ya Allah, belum baca Waqiah rupanya hari ini. Nah, mak nggak pikirkan lagi mau ada rezeki mau tidak, nggak kita pikirkan lagi udah. Yang penting udah asik dengan baca surah Al-Waqiah. Kalaupun dengan Al-Waqiah itu turun rezeki Allah, diberikan sama kita, menambah banyak rezeki ibu, berkah rezeki bapak, kita anggap itu dah grand prize-nya kan? Udah kita anggap bunga-bunganya. Yang penting baca Al-Waqiah. Jadi kalau untuk beramal nih, termasuk baca Al-Quran, biarlah motivasi awalnya dulu mau dunia. Tapi lama-lama karena sering kita baca, muncul keikhlasan. Tinggal di dunia itu dah adil. Oleh karenanya, ingin hidup bahagia, baca Al-Quran. Mohon maaf ayahanda serta ibunda, termasuk hari ini. Ini sering ibu ceramah di mana-mana ibu. Kenapa negara kita hari ini susah? Kita pernah hidup di negara yang makin susah merasa. Betul Pak? Ya, jawabannya satu. Mohon maaf, kita ini sekarang sudah jauh dari Al-Quran. Ya, apa bukti jauh dari Al-Quran? Tak usah banyak-banyak. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, "Iza fa'alat ummati 15 khisalin." Kalau umatku membuat 15 perkara kata Nabi, maka itu yang akan mengundang turunnya bala Allah. Apa 15 perkara itu? Yang pertama, ketika nyanyian sudah diperlombakan. Kebalikannya, ketika Al-Quran sudah dilupakan. Yang terjadi hari ini. Kenapa negara kita di mana-mana muncul bencana? Kita nggak bisa mengatakan ini karena seleksi alam. Orang pintar sering jawab begitu. Kita nggak bisa menafikan. Ini yang jelasnya ada ketentuan Allah Subhanahu yang memang kita salah barangkali. Ya, kita salah. Dan kemudian kesalahan kita itu mengundang datangnya bala Allah. Mohon maaf, terjadinya musibah di negara kita ini gak habis-habis. 2021 kemarin banjir di mana ibu ya kan? Salah satu di antaranya nggak bisa kita nafikan karena jauhnya kita dari Quran. Hari ini nyanyian diperlombakan di mana-mana, Quran sudah mulai ditinggalkan. Tengok televisi kita sekarang, betul Pak? Nyanyian diperlombakan. Iya, sekarang aku masih ingat lagi dulu pertama kali buat perlombaan itu AFI namanya, Akademi Fantasi Indonesia. Perlombaan pertama heboh, ratingnya luar biasa. Juara satunya orang kita. Siapa Bu? Ini masih ingat lagi Bu ya? Peri ya, orang Setapat ya. Kita mau bandingkan aja nih, Peri orang Setapat juara satu AFI. Itu luar biasa itu. Luar biasa disambut. Mohon maaf. Pulang Peri itu Polonia itu macam. Kenapa Ustaz tahu? Aku rumah mertuaku. Kami kalau nak pulang tuh biasa motong dari Polonia. Karena belakang rumah orang tua itu jalan Polonia. Macet sore hari itu. Ya, kenapa macet? Ada mak-mak marah dibantingin pintu mobil ini. Kok macet kali Polonia ini? Tapi Peri pulang. Senyum dia. Oh Peri, tak jadi marah. So akrab. Peri kan tak akrab sama dia. Tak tahu Peri siapa dia. Hebat Peri turun dari pesawat. Kabarnya, ini cerita orang pula nih. Kabarnya Peri turun dari pesawat itu dikasih kalungan bunga. Kalau macam bunga mawar, bunga ros. Kalau zaman sekarang bunga janda bolong itu digantungkan bulan. Ini kan hebatnya lah penyambutan sampai juara satu penyanyi. Ada tadi. Peri dijemput naik mobil mewah. Iya, masuk mobil mewah, tak berapa biji menyebut Peri. Satu yang dijemput, banyak mobil masuk. Wah, mobil mewah. Padahal Peri itu pulang udah bawa mobil hadiah langsung dari Indonesia kan. Pulang Peri berangkat sampai di jalan-jalan. Itu kawan kami cerita itu. Di jalan-jalan itu anak-anak gadis Setapat udah menunggu Peri. Sambil bawa bunga dan mengucapkan yel-yel di pinggir pasar. Ferry. Dari pagi sampai siang nggak boleh bagi anak-anak. Ferry. Mas orang kita berapa jam itu?
Hebatnya Bu Peri. Siapa nih? Jurusan nyanyi. Sampai Peri ke tempat kampung asalnya, rumah Peri itu dari bangun. Gak macam rumah biasa. Kenapa Ustaz tahu? Aku ceramah. Tak berapa kali melewati rumah Peri itu dulu. Itu dia. Peri kabarnya lagi. Kabarnya nih, Muhammad. Waktu itu datang pula lah petinggi. Petinggi kabupaten setempat. Langsung ngasih Peri hadiah tambahan sawit 4 hektar buah pasir. Bayangkan ini. Dapat mobil hadiah sponsor, tambah lagi sawit 4 hektar buah pasir. Wah, mohon maaf nih. Aku ceramah nih mak, dari Lajang aku dulu tamat sekolah, udah mulai ceramah mana-mana. Sampai aku ceramah ke Nias Barat, Nias Selatan pun aku ceramah itu. Kalau sama Nias Barat dulu sama Ustaz Mukhlis lagi ceramah ke Nias Barat. Ya, ibu jangan tanya, berarti Ustaz ada sawit Ustaz buah pasir. Usahakan sawit, pasir tidak ada. Wah, ini sekali aja. Luar biasa. Peri disambut begitu hebat. Kita mau bandingkan 2 minggu lebih kurang. Ini cerita Ustaz Sadali Effendi. Pulanglah juara 1 baca Quran di Iran. Orangnya udah meninggal setahun setengahnya. Allah lapangkan kuburnya. Ustaz Fahri bin Sarupai. Dia nyewa dekat Masjid Tarbiyah Penglimun. Juara 1 baca Quran di Iran, pulang dia. Tiba-tiba sampai ke rumahnya. Diteleponi kawan-kawan, datanglah ke rumah, jualkan CD, kata dia. Orang pendatang masuk kami. Iya, Ustaz udah sampai ya bang? Udah, kata dia. Siapa yang jemput? Masa mukanya? Mana ada, kata dia. Bayangkan juara 1 baca Quran di Iran. Bayangkan juara 1 baca Quran di Iran. Begitu pulang sampai ke rumah nggak ada yang jemput. Kami tanya, nggak mungkin nggak ada yang jemput apa? Masa apa jalan kaki dari dunia sebagai murni? Lama-lama cerita dia, ada, kata dia. Yang jemput dia bukan mobil mewah, kawannya namanya Aspan. Dia naik Vega Air, Vespa gawat dan rongsokan. Naik Vespa tang sampai dunia mati Vespa. Jik. Vespa pengalaman. Begitu naik Ustaz ini dia engkol Vespa kembali. Tang jik mati lah. Tanda dingin mesin Vespa. Bolak-balik dia engkol aja hidup. Lama-lama ya Allah, datang pula kabar yang orang pakai mancis. Udah lambang bakar Vespa. Yang dijemput ini juara 1 baca Quran di Iran. Bayangkan, lama-lama alhamdulillah hiduplah Vespa. Tong. Suaranya ya Allah 4 kali lipat macam pertama tadi. Oh, asapnya mengepul, orang kemarahannya. Vespa tancap kata orang. Bising kata orang lah. Keluar dari Bendara Kolonial. Kan ada tekongan itu. Ada polisi jaga-jaga situ. Dengar suara Vespa tadi, cok bangun polisi. Vespa, cepat singkir, ku bilang mau nanti. Kata polisi itulah. Dengar tilang mas, dia agak takut dia karena STNK Vespa itu udah hilang. Tancapnya Vespa, tong sampai depan Dirgantara Audi, lepas nalpot Vespa. Rekan banget itu. Ini dia tragis kan? Kalau kita baca dalam beberapa hadis ya. Tapi ini hadis yang mutasyabih, yang kalau kita samakan. Allah pernah berfirman dalam hadis kursinya, apakah kalian tahu kata Allah siapa keluargaku di dunia? Ini dia, keluarga Allah itu siapa? Ternyata orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ketika keluarga Allah, jadi mutasyabih, bisa digambarkan keluarga Allah itu keluarga apa? Sepupunya, bukan gitu maksudnya. Orang yang dekat dengan Allah, itu barangkali pas memahami. Ya, siapa orang dekat sama aku kata Allah? Orang-orang yang selalu baca Quran. Ketika orang-orang yang dekat sama Allah ini tak lagi dimuliakan, itu pertanda datangnya bencana di negara kita. Ini sekarang, iya kan? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kalian sudah berpaling dari pengingat Allah, salah satu di antaranya berpaling dari Al-Quran, Allah akan berikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sulit. Tengok sekarang, betul? Sudah kehidupan kita di dunia ini. Pandemi secara global tak habis-habis, betul? Wah ibu mohon maaf. Ini pokoknya juga kadang tanya orang jawab pandemi ini. Gimana Ustaz Covid-nya? Kita bisa jawab kan? Kalau lama capek aku bilang Covid-nya ada. Begitu aja. Tapi Ustaz kok lama kali? Mungkin dah habis. Sekarang timnya panjang nih orang. Bilang aja gitu dah. Subhanallah ini bencana yang datang tak habis-habis. Jawabannya satu, karena kita jauh dari Al-Quran. Hidup ingin bahagia, selalu baca Quran. Yang kedua, apabila kalian ingin mati dalam keadaan bahagia, selalu juga baca
Emak kalau ingin besok meninggal kita mudah sakaratul maut, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Selalulah kita baca Quran. Beda orang yang sering membaca Quran diajari gampang. Nek ucapnya la ilaha illallah, dia akan mudah ikut la ilaha illallah. Sampai Quran itu luar biasa. Bahkan ayahanda serta ibu dalam hadis Rasulullah di ilmu yang buat kita. Kalau nanti ibu ada jiran tetangga kita yang sakit parah, udah tak lagi bisa diajarkan la ilaha illallah, disuruh Nabi apa? Bacakan Al-Quran. Surah apa dibaca? Yassiru mautakum bisurah Yasin wa surah As-Sajadah. Minta sama Allah kalau ada orang nak meninggal, meringankan meninggalnya, mudahkan. Apa dibaca? Surah Yasin, surah As-Sajadah. Dua ini nanti mak baca. Ya, habis Yasin baca As-Sajadah boleh. Atau sebalik itu dibaca boleh. Maka kalau kita sudah nengok orang sakit di rumah sakit, ibunya kan banyak pertanyaan. Udah tak sadar lagi yang sakit, kita tanya keluarganya, bagaimana kondisinya? Kenapa rumah sakit ini? Gimana pelayanannya? Semua ditanya. Maka orang sakit tuh letakkan Quran, suruh baca nih. Asal datang orang baca Quran, supaya mudah meninggal. Tanyain, gimana pelayanan rumah sakit nih? Ujung-ujungnya tanya, pakai BPJS enggak? Semua ditanyain. Iya, baca Quran, surah Yasin, surah As-Sajadah. Makanya mohon maaf, ada nenek-nenek sakit itu. Parah sakit nenek itu, dibisikkan anak cucunya surat. Bangun nenek itu langsung. Orang nanya, surat apa yang tanya? Surat tanah diminta. Surat tanah ada mak. Udah buka pesajian, udah gede bangun nenek itu kontan. Ada lagi Al-Quran. Ini hidup bahagia, meninggal bahagia, selalulah baca Al-Quran. Nah yang ketiga, terakhir ini, Iqra yang ketiga artinya ayo kita amalkan Quran. Ya, apa yang ada dalam Quran itu kita amalkan. Kita mengaji Quran sama ustaz. Apa isinya? Subhanallah, Quran itu berisi pengajaran hidup yang sangat luar biasa itu. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Orang bertutur kata aja ada diajarkan dalam Al-Quran. Apa itu bertutur kata tidak menyakiti orang? Betul? Bapak kalau sama istri wa'asiruhunna bil ma'ruf, sama istri kita bergaullah dengan cara yang baik. Diajarkan di Quran. Bapak walaupun tua-tua sama ibu, ya tetap bicaranya mesra, kan gitu. Itu ajaran Al-Quran itu. Aku seringkali mohon maaf mak, seringkali aku bilang sama bapak-bapak, ya contohlah Nabi. Nabi itu adalah contoh Al-Quran berjalan. Nabi sama istri gak pernah ngomong kasar, betul ibu? Hebat Nabi. Nabi kalau ngomong sama istrinya mohon izin. Nabi manggil istrinya itu gak pernah berubah dari pertama nikah sampai mau meninggal. Aisyah dipanggil Nabi apa? Humairah. Pipi yang kemerahan. Kapan itu dari pertama nikah sampai nak meninggal? Kadang kita suami ini Pak salah juga. Iya, kita manggil istri kita berubah tiap tahun. Dulu masih PDKT, manggilnya mesra kita ampun. Halo, ayam beb, bibir. Iya, udah punya anak satu, menikah jodoh lah. Punya anak satu, berubah panggilan. Adek, itu udah mesra kan itu. Yang punya anak dua, udah gak adek lagi. Udah manggil nama aja. Butet, tengok anak kau tuh. Udah manggil nama. Punya anak tiga, dikau-kauannya bininya udah. Ini bahaya kita laki-laki. Iya, tengok anakku Sera ada tengok, dikau-kauan bininya udah. Punya anak 4, udah mulai gemuk ibu tuh 4 kali pulang bongkar mesin punya anak. Gemuk lah, berubah panggilan. Tronton kata lagi. Ini Al-Quran. Iya, Nabi itu merupakan sosok contoh dalam mengaplikasikan Al-Quran. Ini bicara aja ada dalam Al-Quran. Bercakap aja pun diatur dalam Quran. Iya, sama juga dengan ibu, sama. Aku mohon maaf. Dulu pernah kami ngaji, ayahanda serta ibunda. Kalau masalah suami istri di Quran, kalimatnya singkat aja Allah tunjukkan. Dalam Al-Quran itu ada kalimat namanya zauj. Zauj itu artinya pasangan. Suami istri itu, ini kita ambil satu contoh. Kalau kita banyak contoh yang lain. Zauj dalam Quran itu banyak. Satu artinya pasangan, itu zauj. Suami istri itu pasangan. Kalau pasangan, apa maknanya? Harus saling menjaga, itu pasangan. Allah menciptakan kaki kita ini dua, ada kiri, ada kanan. Yang kiri ini dijaganya yang kanan. Kalau kanan maju, yang kiri diam. Betul?
Kan dijaganya. Kalau kiri maju kanan diam, dijaganya. Bayangkan ayahanda serta ibunda kalau sempat kiri kanan dua-duanya jalan, apa yang terjadi? Terlentang awak belakang. Kan saling menjaga. Begitulah suami istri itu. Maka di Quran itu disebutlah satu pasangan saling menjaga. Ibu juga yang ada suami yang muda-muda, ada bapak jaga. Maka ada lagunya kan. Iya, bapak juga ada, istri jaga. Ada lagunya itu, jagalah istri. Ada lagunya. Jangan bapak sakiti, doanya istri, doanya bidadari. Betul ibu? Jikalau istri sedang susah, hati bapak jadi gelisah, anak-anak salah tingkah, rumah tangga tidak berkah. Itu dia. Tapi jika istri senang, betul ibu? Hati bapak akan tenang, anak-anak gembira riang, walau hutang keliling piang. Ya, ibu juga sama. Jagalah suami, jangan ibu sakiti. Ridho suami, ridho ilahi. Ada yang suka yang terakhir. Jagalah suami, jangan ibu sakiti. Ridhokan suami, wah, kalau kita jabarkan isi Quran banyak, tapi itu salah satu di antara yang mudah insya Allah. Mari dengan komitmen Ramadan ini jadikan Quran akrab dengan kita. Amalkan Quran. Aku yakin mama yang hadir, bapak yang hadir nampak dari wajah-wajah Quran. Mak tiap subuh baca surah ini, amalkan terus. Ingat hidup kita dan Al-Quran, mati kita pun dengan Al-Quran. Izin mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbana
hanya kami meminta ampuni dosa mereka, ya Ghafurur Rahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah keluarga kami ke jalan-Mu, palingkan kami dari jalan maksiat